Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu video tentang istilah-istilah baru yang perlu Bapak Ibu ketahui di kurikulum Merdeka. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Selanjutnya, tidak bosan-bosannya menyampaikan ribuan terima kasih kepada subscriber yang senantiasa menonton video-video saya ini. Mudah-mudahan video yang saya sajikan ini senantiasa memberikan edukasi dan informasi terkait dengan pendidikan. Baik sahabatku, Bapak Ibu sekalian, langsung saja menuju video selanjutnya. Istilah-istilah baru dalam kurikulum Merdeka. Setelah sekian lama menerapkan kurikulum 2013 atau disebut dengan K13 dalam sebuah pembelajaran, tentu seorang guru sudah sangat familiar dengan istilah-istilah tertentu. Namun beberapa istilah dalam kurikulum 2013 akan berganti sebutan pada kurikulum Merdeka. Hal ini wajib dipahami oleh Bapak Ibu sekalian agar dalam pembelajaran di dalam kelas Bapak Ibu sekalian tidak mengalami kesulitan. Kurikulum Merdeka sendiri sudah mulai dikenalkan tahun lalu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan di tahun ajaran baru ini, kurikulum Merdeka tersebut sudah mulai diterapkan. Memang tidak wajib diterapkan di seluruh satuan pendidikan. Namun, untuk beberapa waktu ke depan, kurikulum tersebut sudah harus diimplementasikan pada seluruh satuan pendidikan. Bapak Ibu, kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memiliki konsep dan paradigma baru dalam dunia pendidikan nasional. Diharapkan dengan kurikulum baru ini dapat mengoptimalkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini. Dengan adanya kurikulum paradigma atau kurikulum baru ini, mudah-mudahan akan memperbaiki pembelajaran yang selama 2 tahun terakhir mengalami tidak optimalnya karena adanya pandemi. Karena sifatnya yang baru tersebut, kurikulum ini maka juga akan muncul konsep serta istilah-istilah baru dalam penerapannya. Para pendidik pun harus memahami hal-hal yang baru tersebut agar tidak salah dalam memahami atau ketika menerapkan kurikulum Merdeka tersebut di satuan pendidikannya. Nah, sekarang apa saja istilah yang sudah terlanjur populer di telinga para pendidik dan kemudian saat ini tentu berubah istilah itu di kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, yang pertama di kurikulum 2013 dulu kita mengenal dan familiar sekali adalah dengan istilah silabus, ya. Bahwa silabus itu adalah rambu-rambu untuk menyusun tujuan pembelajaran atau menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian di kurikulum Merdeka tidak lagi istilah itu disebut dengan silabus, melainkan di kurikulum Merdeka itu disebut dengan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Bahwa alur tujuan pembelajaran ini sebenarnya, ya, esensinya dari kedua hal tersebut itu sebenarnya tidak jauh beda atau bahkan mungkin bisa sama, ya, walaupun istilahnya berbeda. Namun
di dalam esensinya itu tetap sama. Ya, hanya perbedaan kata saja silabus dengan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, di kurikulum 2013 atau K13, kita mengenal KD dan KI dan KD. Apa itu? Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti dan kompetensi dasar ini kita ambil ketika kita akan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dan silabus. Di kurikulum Merdeka tidak lagi muncul istilah KI dan KD, melainkan CP. Apa itu CP? Yaitu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu sebuah indikator yang harus dicapai di kelas tersebut, di satuan pendidikan tersebut untuk ketercapaian pembelajaran. Selanjutnya di kurikulum 2013 kita sangat familiar, bahkan kita senantiasa sehari-harinya adalah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP. Di kurikulum Merdeka tidak lagi ada istilah RPP atau rancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, melainkan istilah itu menjadi MA atau modul ajar. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran itu diubah menjadi modul ajar yang tidak mengubah esensinya, ya. Walaupun mungkin secara alur dan secara penggunaan itu sama, namun bahasanya beda antara RPP dengan MA atau modul ajar. Selanjutnya di kurikulum 2013 itu mengacu pada per kelas, ya, jenjang kelas seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 untuk sekolah dasar, kemudian kelas 7, kelas 8, kelas 9 untuk sekolah SLTP atau SMP, dan 10, 11, 12 adalah kelas untuk SMA atau SMK. Di kurikulum Merdeka tidak lagi kita mengenal istilah per kelas, melainkan istilah TAL, yaitu teaching at the right level, ya, yaitu mengacu per fase. Fase A contohnya, ya, fase A itu kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar. Kemudian fase B yaitu kelas 2 dan kelas 3. Fase C yaitu kelas 5 dan kelas 6, dan fase D-nya adalah kelas 7 dan kelas 8. Bapak Ibu, di kurikulum 2013 kita mengenal dan bahkan sangat familiar dengan kata istilah KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Namun di kurikulum Merdeka tidak lagi muncul istilah KTSP, melainkan KSOP. Istilah KSOP itu di kurikulum Merdeka menggantikan KTSP. Apa sih KSOP? KSOP adalah kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya, yang ke-13 kita mengenal istilah IPK, ya. Kemudian di kurikulum Merdeka kita mengenal istilah IKTP, yaitu indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, berikutnya di kurikulum 2013 kita mengenal istilah KKM. Apa itu KKM? Yaitu kriteria ketuntasan minimal, ya. Dalam kurikulum Merdeka kita tidak lagi mengenal istilah KKM, melainkan KKTP, yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, selanjutnya K13 itu ada istilah
PH atau penilaian harian. Di kurikulum Merdeka, kita mengenal istilah sumatif atau sebagai pengganti dari istilah penilaian harian. Dan selanjutnya di kurikulum 2013 kita mengenal istilah PTS atau penilaian tengah semester, kemudian mengenal istilah PAS atau penilaian akhir semester, dan di kurikulum Merdeka kita mengenal istilah STS yaitu sumatif tengah semester, kemudian SAS yaitu sumatif akhir semester. Nah, Bapak Ibu, demikian video istilah-istilah baru pada kurikulum Merdeka. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Bapak Ibu, raihlah kegembiraan bersama murid Anda di kurikulum Merdeka. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.